Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tua Masjid, ketemu lagi kita dalam sesi pembacaan biografi 60 sahabat Nabi, yakninya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau diberi gelar Singa Allah dan Panglimanya Syuhada. Untuk sahabat yang belum mensubscribe channel kita atau tombol subscribe-nya yang masih berwarna merah, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Ya. Terima kasih atas sedekah subscribe-nya. Mudah-mudahan dengan subscribe yang sahabat berikan bisa membangun channel kita menjadi lebih baik nanti ke depannya. Dan juga kami mengharapkan komentar dari sahabat semua untuk membangun bagaimana asiknya nanti cara kita menyampaikan kisah-kisah Islam, cerita-cerita Islam yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah bin Abdul Muthalib, Singa Allah dan Panglima Syuhada. Kota Mekah masih mendengkur nyenyak dalam tidur malamnya. Setelah siangnya lelah oleh segala macam usaha, kerja keras, kesibukan ibadah, dan aneka permainan. Orang Quraisy tertidur lelap dan membalik-balikan tubuh mereka di atas ranjang. Tetapi di sana ada seorang insan yang resah gelisah. Matanya tidak terpejam. Ia pergi ke kamar tidur lebih awal dan beristirahat dalam waktu yang singkat. Lalu bangkit dengan penuh kerinduan karena rupanya ada janji dengan Allah. Ia menuju tempat sholat yang terletak di biliknya, lalu bermunajat kepada Allah dan berdoa penuh ketekunan. Setiap kali istrinya terbangun dan mendengar gemuruh dadanya yang tunduk meminta dan untaian doanya yang hangat dan merengek-rengek, ia merasa kasihan dan memohon agar suami tersebut memperhatikan dirinya dan mengambil waktu istirahat yang cukup. Dengan air mata yang mengalir yang mendahului kata-katanya, ia menjawab, "Wahai Khadijah, waktu untuk tidur telah berlalu. Urusannya pada waktu itu memang belum memusingkan orang-orang Quraisy ataupun mengganggu tidur nyenyak mereka. Walaupun sudah mulai menjadi titik perhatian, ia baru saja memulai dakwahnya dan menyampaikan ajarannya secara rahasia dan berbisik-bisik. Orang yang beriman kepadanya waktu itu masih sangat sedikit. Tetapi di antara orang-orang yang belum beriman itu ada pula yang menaruh kasih sayang dan penghormatan kepadanya, serta memendam niat dan keinginan hati untuk beriman dan menyertai kafilahnya yang penuh berkah. Mereka terhalang untuk menyatakan keinginan itu karena keadaan dan lingkungan, tekanan kebiasaan dan adat istiadat, serta kebimbangan hati untuk mengabulkan panggilan atau menolak seruan. Di antara orang yang masuk dalam golongan ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW dan saudara sesusuannya. Hamzah telah mengetahui kebesaran dan kesempurnaan keponakannya. Ia memahami sebaik-baiknya kepribadian, watak, serta akhlaknya. Ia bukan hanya mengenalnya sebagai seorang paman terhadap keponakannya semata, melainkan juga sebagai saudara terhadap saudaranya dan sahabat terhadap teman karibnya. Pasalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah hidup dalam satu generasi dan usia mereka berdua yang berdekatan. Mereka dibesarkan bersama, bermain bersama, dan menjadi sahabat karib.
serta menempuh jalan kehidupan selangkah demi selangkah selalu bersama sejak awal. Hanya saja ketika usia muda menjelang, mereka berdua menempuh jalan masing-masing. Hamzah mulai bersaing dengan teman-temannya untuk mendapatkan kelayakan hidup dan merintis jalan bagi dirinya untuk beroleh kedudukan di kalangan pembesar-pembesar Mekah dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Sedangkan Muhammad SAW tetap bertahan di lingkungan cahaya rohani yang mulai menerangi jalan baginya menuju ilahi, serta mengikuti bisikan hati yang mengajaknya menjauhi kebisingan hidup untuk mencapai renungan yang dalam, serta mempersiapkan diri dalam menyambut dan menerima kebenaran. Kita tegaskan bahwa walaupun kedua anak muda itu telah mengambil arah yang berlainan, tetapi tidak satu detik pun hilang dari ingatan Hamzah. Keutamaan sahabat sekaligus keponakan itu telah banyak diketahui Hamzah, yakni keutamaan dan kemuliaan yang mengantarkan pemiliknya kepada kedudukan tinggi di mata seluruh manusia dan melukiskan secara gamblang masa depannya yang gemilang. Pagi itu seperti biasa, Hamzah keluar dari rumahnya. Di sisi Ka'bah, ia melihat rombongan pembesar dan bangsawan Quraisy. Lalu ia pun duduk bersama mereka untuk mendengarkan apa yang mereka perbincangkan. Ternyata mereka sedang membicarakan Muhammad SAW. Untuk pertama kali, Hamzah melihat mereka diliputi rasa gelisah disebabkan oleh dakwah yang dilakukan oleh keponakannya. Kemarahan, kebencian, dan kedengkian tampak jelas dari kata-kata mereka. Sebelum itu mereka tidak peduli atau pura-pura tidak peduli. Tetapi sekarang wajah-wajah mereka mengerikan, menyeringai karena berang, kecewa, serta hendak menerkam. Hamzah tertawa mendengar obrolan mereka. Ia menuduh mereka terlalu berlebihan dan salah menilai orang. Saat itu pula Abu Jahal segera menegaskan kepada mereka yang hadir bahwa sebenarnya Hamzah paling tahu tentang bahaya ajaran yang diserukan oleh Muhammad SAW. Hanya saja ia menganggap enteng hingga Quraisy menjadi lengah dan tidak menyadari. Kemudian suatu saat nanti orang-orang Quraisy ditimpa keburukan dan urusan keponakannya itu menguasai mereka. Kemudian suatu saat nanti orang-orang Quraisy ditimpa keburukan dan urusan keponakannya itu menguasai mereka. Mereka melanjutkan pembicaraan dalam suasana hiruk pikuk dan tidak luput dari ancaman. Sedangkan Hamzah kadang-kadang turut tertawa dan sesekali menampakkan wajah murka. Ketika pertemuan itu usai dan mereka kembali ke acaranya masing-masing, kepala Hamzah pun dipenuhi oleh pikiran dan perasaan baru yang menyebabkan perhatiannya tertuju kepada urusan keponakannya dan mempertimbangkan kembali apa dampak baik dan buruknya. Hari-hari pun berlalu silih berganti, dan makin lama desas-desus yang disebarkan Quraisy terkait dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makin memuncak. Akhirnya desas-desus itu berubah menjadi hasutan dan persekongkolan. Sementara Hamzah memperhatikan suasana dari jauh. Ketabahan hati keponakannya itu sangat mengherankannya. Sedangkan usahanya yang mati-matian membela keimanan dan kelancaran dakwah merupakan hal yang baru bagi kaum Quraisy secara umum. Walaupun sebenarnya mereka terkenal gigih dan keras kepala. Ketika itu keraguan-raguan mungkin saja dapat menggoyahkan kepercayaan seseorang tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebesaran jiwanya. Tetapi ia tidak akan menemukan jalan untuk mempengaruhi dan memperdayai Hamzah. Hamzah adalah orang yang paling tahu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak masa kanak-kanak hingga waktu mudanya yang tidak ternoda dan terpercaya sampai usia dewasa. Ia mengenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ia mengenal dirinya sendiri.
Bahkan lebih dari itu, sejak mereka lahir ke alam wujud, menjadi remaja dan sama-sama berangkat dewasa, di mana lembaran kehidupan Muhammad SAW terbuka di hadapan matanya, suci bersih laksana sinar matahari. Ia tidak pernah sekalipun melihat cacat pada lembaran itu. Tidak sekalipun. Ia melihat marah ataupun naik darah, kecewa atau putus asa. Apalagi menampakkan ketamakan dan keserakahan, berolok-olok atau berbuat hal yang sia-sia. Hamzah bukan saja seorang yang memiliki kekuatan jasmaniah belaka, melainkan juga dikaruniai kekuatan kemauan dan ketajaman akal pikiran. Karena itu, tidak wajar bila ia ketinggalan dan tidak ingin mengikuti orang yang diketahuinya betul-betul jujur dan dapat dipercaya. Hanya saja, ia memendam keinginan itu di dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk membukakannya. Dan waktu itu telah dekat. Ia tidak akan menunggu lama. Hari-hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Hamzah keluar dari rumahnya menjinjing busur dan menunjukkan langkahnya ke arah padang belantara untuk melatih kegemaran dan melakukan olahraga yang sangat disukainya, yaitu berburu. Ia sangat mahir dalam hal ini. Ia menuruti hobinya itu selama kira-kira setengah hari di sana. Dan ketika kembali dari perburuannya, ia langsung pergi ke Ka'bah untuk tawaf seperti biasa sebelum pulang ke rumahnya. Setibanya dekat Ka'bah, ia ditemui oleh seorang pelayan wanita, Abdullah bin Jud'an. Saat wanita itu melihat Hamzah telah dekat dengan Ka'bah, ia berkata kepadanya, "Wahai Abu Umarah, andai saja engkau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu Muhammad baru-baru ini, Abdul Hakam bin Hisham menyakiti dan memaki-makinya ketika mendapatkan dirinya sedang duduk di sana, hingga mengalami perkara yang tidak diinginkan." Wanita itu lalu melanjutkan ceritanya mengenai perlakuan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Hamzah mendengarkan perkataannya dengan baik. Kemudian ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu membawa busur dan panahnya dan menyandangkan ke bahu. Setelah itu dengan langkah tegap ia bergegas menuju Ka'bah dan berharap akan bertemu dengan Abu Jahal di sana. Bila tidak bertemu di sana, ia akan mencarinya dimanapun juga sampai berhasil. Tetapi sebelum sampai di Ka'bah, ia telah melihat Abu Jahal di perkarangannya sedang dikelilingi oleh beberapa orang pembesar Quraisy. Dalam suasana yang mencekam, Hamzah maju mendekati Abu Jahal, lalu mengambil busurnya dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga terluka dan berdarah. Sebelum orang-orang yang hadir menyadari apa yang terjadi, Hamzah sudah membentak Abu Jahal dengan ungkapan, "Mengapa kamu cela dan kamu maki Muhammad SAW? Padahal aku telah menganut agamanya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Ulangilah makianmu itu kepadaku jika kamu berani." Subhanallah. Seketika itu, orang-orang yang berada di tempat kejadian tersebut lupa akan penghinaan yang baru menimpa pemimpin mereka, dan darah yang mengalir dari kepalanya terhenyak kaget oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang tidak berubah bagai bunyi halilintar di siang bolong. Kata-kata yang diucapkannya untuk menyatakan bahwa ia telah menganut agama Muhammad SAW, mengakui apa yang diakuinya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Apa? Apakah Hamzah telah masuk Islam? Hamzah adalah sosok anak muda Quraisy yang paling gigih membela haknya serta yang paling mulia. Sungguh suatu bencana besar yang tidak dapat diatasi oleh bangsa Quraisy, karena keislaman Hamzah akan menarik perhatian tokoh-tokoh pilihan untuk ikut memasuki agama itu, hingga Muhammad SAW akan mendapat tenaga dan kekuatan yang akan membela dakwah dan memperkokoh barisannya. Dan suatu saat nanti orang-orang Quraisy akan bangun dan tersadarkan diri karena mendengar bunyi linggis dan tembilang yang menghancur leburkan berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka.
Memang benar, Hamzah telah masuk Islam, dan di hadapan umum ia telah mengungkapkan isi hatinya selama ini. Ia meninggalkan orang-orang itu merenungi kekecewaan dan kegagalan harapan mereka, dan membiarkan Abu Jahal menjilat darah yang mengucur dari kepalanya yang terluka. Hamzah kembali memungut busur dengan tangan kanannya dan menggantungkannya di bahu, lalu dengan langkah yang tegap dan hati yang pekat pergi pulang ke rumahnya. Hamzah adalah seorang yang berpikiran cerdas dan berhati lurus. Ketika ia telah pulang ke rumahnya dan hilang rasa lelahnya, ia duduk sambil berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Bagaimana cara ia menyatakan keislamannya dan kapan? Ia telah menyatakannya saat emosi dan tersinggung, saat marah dan naik darah. Ia tidak sudi bila keponakannya diperlakukan secara sewenang-wenang dan dianiaya tanpa adanya pembela. Karena itu, ia naik darah dan berdiri tegak membela Muhammad SAW dan kehormatan Bani Hashim, memukul kepala Abu Jahal hingga terluka dan berteriak di depannya bahwa ia telah memeluk agama Islam. Tetapi, menurut Anda, apakah seseorang yang meninggalkan agama nenek moyang dan kaumnya, agama yang telah mereka anut sejak beribu-ribu tahun dan bahkan berabad-abad, lalu langsung menerima agama yang baru yang belum lagi diselidiki ajarannya dan belum dikenal hakikatnya kecuali sedikit saja, disebut sebagai cara yang terbaik? Memang benar, ia tidak sedikit pun ragu tentang kebenaran Muhammad SAW dan ketulusan maksudnya. Hanya saja, mungkinkah seseorang menerima satu agama baru beserta segala kewajiban dan tanggung jawabnya saat marah dan naik darah sebagaimana yang dilakukan oleh Hamzah sekarang ini? Pikiran Hamzah terus dihantui oleh banyak pertanyaan. Siang hari hatinya tidak bisa tentram, sedangkan malam hari matanya tidak mau terpejam. Ketika akal telah diliputi oleh rasa penasaran terhadap hakikat sesuatu, keraguan pun datang sebagai jalan menuju keyakinan. Demikianlah akal Hamzah yang baru saja tersentuh oleh keinginan untuk membahas masalah agama Islam dan membandingkannya antara yang lama dan yang baru. Keraguan pun langsung menyelimutinya. Dirinya yang dibangkitkan oleh kerinduan yang telah mendarah daging terhadap agama nenek moyangnya dan kecemasan yang telah jadi pusaka turun-temurun terhadap segala hal yang baru. Semua kenangannya tentang Ka'bah beserta Tuhan-Tuhan dan berhala-berhalanya bangkit kembali. Begitu pula tentang pengaruh keagamaan yang telah ditanamkan oleh patung-patung pahatan itu terhadap semua penduduk Mekah dan bangsa Quraisy secara keseluruhan. Di dalam dadanya memang terpendam niat untuk menghormati dakwah baru yang panji-panjinya dipikul oleh keponakannya. Namun, seandainya ia ditakdirkan akan menjadi salah seorang pengikut dari dakwah ini yang beriman dan menyediakan diri untuk menjadi pembantu dan pembelanya, kapankah sebenarnya waktu yang tepat untuk menganutnya? Apakah saat murka dan tersinggung, ataukah setelah berfikir dan merenung? Demikianlah keteguhan pendirian dan kemurnian berfikir mengharuskannya untuk mengkaji dan mempertimbangkan semua masalah ini sedalam-dalamnya. Terlintas dalam pikiran bahwa memisahkan diri dari sejarah tersebut dan meninggalkan agama lama yang telah mendarah daging ini tidak ubahnya bagai hendak melompati jurang yang lebar. Ia merasa heran. Mengapa orang begitu mudah dan tergesa-gesa meninggalkan agama nenek moyangnya serta menyesali semua yang telah dilakukan sebelumnya? Namun, akal terus berputar dan bertarung dengan keraguan. Tatkala ia merasa bahwa logika semata tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaannya, dengan ikhlas dan tulus hati, ia pergi untuk mendapatkan jawaban dari yang gaib. Di sisi Ka'bah,
Ia menongkakkan wajahnya ke langit, memohon dengan segala ketundukan dan harapan kepada segala kekuatan dan cahaya yang terdapat di alam wujud ini agar mendapat petunjuk kepada yang benar dan jalan yang lurus. Sekarang, mari kita dengar ceritanya ketika mengisahkan berita selanjutnya. Kemudian, timbullah sesal dalam hatiku karena meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku. Aku pun diliputi kebingungan hingga mata tidak bisa terpejam. Akhirnya aku pergi ke Ka'bah dan memohon kepada Allah agar membukakan hatiku untuk menerima kebenaran dan melenyapkan segala keraguan. Allah pun mengabulkan permohonanku itu dan memenuhi hatiku dengan keyakinan. Aku pun segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaanku kepadanya. Maka beliau berdoa kepada Allah agar menetapkan hatiku dalam agamanya. Demikianlah Hamzah menganut Islam secara yakin. Allah menguatkan Islam dengan Hamzah. Bagai batu karang yang kukuh menjulang, ia membela Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang lemah. Abu Jahal melihat Hamzah berdiri dalam barisan kaum muslimin, maka menurut keyakinannya perang sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, ia menghasut orang-orang Quraisy untuk melakukan kekerasan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Ia terus mempersiapkan diri untuk melancarkan perang saudara yang akan melenyapkan semua dendam dan sakit hatinya. Hamzah tidak dapat membendung segala kegangguan mereka, tetapi keislamannya seolah-olah menjadi benteng dan perisai, di samping menjadi daya tarik bagi kebanyakan kabilah Arab untuk mengikuti langkahnya. Kemudian daya tarik itu dikuatkan lagi dengan keislaman Umar bin Al-Khattab, hingga mereka pun berbondong-bondong menganut Islam. Sejak masuknya Islam, Hamzah telah bertekad akan membaktikan hidupnya untuk Allah dan agamanya hingga Nabi SAW berkenan memasangkan pada dirinya julukan istimewa ini, singa Allah dan singa Rasulnya. Pengiriman pasukan perang yang tidak disertai Nabi SAW yang pertama dikirim untuk menghadapi musuh dipimpin oleh Hamzah. Panji Islam pertama yang dipercayakan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang muslimin diserahkan kepada Hamzah. Kemudian ketika kedua pasukan telah berhadap-hadapan di perang Badar, keberanian luar biasa telah ditunjukkan oleh singa Allah dan singa Rasulnya yang tiada lain adalah Hamzah. Sisa-sisa tentara Quraisy kembali dari Badar ke Mekah dan berjalan terhuyung-huyung membawa kegagalan dan kekalahan. Abu Sufyan tidak ubah bagai pohon kayu besar yang tumbang dan tercabut hingga akarnya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk meninggalkan medan laga yang dipenuhi tubuh para pemuka Quraisy yang telah tiada bernyawa seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid, Al-Aswad bin Abdul Aswad Al-Makhzumi, Walid bin Utbah, Nadar bin Haris, As bin Sa'id, Ta'mah bin Adi, serta beberapa puluh pemimpin dan tokoh Quraisy lainnya seperti mereka. Namun, Quraisy tidak sudi menelan kekalahan pahit ini begitu saja. Mereka mulai mempersiapkan diri menghimpun segala dana dan daya untuk menuntut balas dan menebus kekalahan mereka karena mereka telah bertekad bulat untuk berperang. Akhirnya waktu perang Uhud pun tiba. Orang-orang Quraisy keluar disertai oleh sekutu mereka dari berbagai kabilah Arab lainnya. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Target utama para pemuka Quraisy dalam peperangan kali ini adalah dua orang saja, yaitu Rasulullah SAW dan Hamzah. Memang benar, dari buah pembicaraan dan provokasi yang mereka gembor-gemborkan sebelum perang, dapat diketahui bahwa Hamzah berada pada urutan kedua sesudah Rasulullah SAW sebagai sasaran dan target peperangan ini.
Sebelum berangkat, mereka telah memilih seseorang yang diberi tugas untuk menyelesaikan rencana mereka terhadap Hamzah. Orang itu adalah seorang budak Habasyah yang memiliki kemahiran luar biasa dalam melemparkan tombak. Dalam peperangan nanti, mereka memerintahkan budak itu untuk memusatkan perhatian hanya kepada satu tugas saja, yaitu menjadikan Hamzah sebagai buruan dan melepaskan lemparan tombak dengan lemparan yang mematikan kepadanya. Mereka memperingatkannya agar tidak melalaikan tugas tersebut, bagaimanapun juga jalan peperangan, dan akhir kesudahannya. Sebagai imbalan mereka berjanji akan membayar jasanya dengan harga yang mahal, yakni kebebasan dirinya. Budak yang bernama Wahsy itu adalah milik Jubair bin Mut'am. Kala perang Badar meletus, paman Jubair ini tewas di tengah medan perang dan ia ingin menuntut balas, sehingga ia berkata kepada Wahsy, "Berangkatlah bersama orang-orang itu. Jika kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu bebas." Kemudian mereka bawa budak itu kepada Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, agar dihasut dan didesaknya untuk melaksanakan rencana yang mereka inginkan. Pada perang Badar, Hindun telah kehilangan ayah, paman, saudara, dan putranya. Ia mendengar berita bahwa Hamzah lah yang telah membunuh sebagian keluarganya itu dan menyebabkan terbunuhnya yang lain. Karena itu, tidak aneh bila di antara orang-orang Quraisy, baik laki-laki maupun perempuannya, dialah yang paling getol menghasut orang untuk berperang. Tujuannya tidak lain, hanyalah untuk mendapatkan kepala Hamzah meski harus dibayar dengan harga berapapun. Berhari-hari lamanya sebelum peperangan dimulai, tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Hindun selain mengembleng dan menghasut Wahsy, serta menumpahkan segala dendam dan kebenciannya kepada Hamzah dan merencanakan peran yang akan dimainkan oleh budak itu. Ia telah menjanjikan kepada budak itu, andainya ia berhasil membunuh Hamzah, ia akan memberikan kepadanya kekayaan dan perhiasan paling berharga yang dimiliki oleh wanita tersebut, sambil memegang anting-anting permata yang mahal serta kalung emas yang terlilit pada lehernya dengan jari-jarinya yang penuh kebencian. Dan dengan pandangan yang tajam, ia berbisik kepada Wahsy, "Jika kamu dapat membunuh Hamzah, semua ini jadi milikmu." Air liur Wahsy pun mengalir mendengar itu. Angan-angannya terbang melayang dipenuhi rasa rindu dan ingin cepat bertemu dengan peperangan yang akan menyebabkan tombaknya mendapatkan mangsanya. Hingga ia tidak lagi menjadi budak, selain keinginannya untuk segera memiliki barang-barang perhiasan yang selama ini menghiasi leher istri, pemimpin dan putri tokoh suku Quraisy. Itulah persekongkolan jahat mereka. Segala unsur perang kali ini menginginkan Hamzah terbunuh tanpa ditawar-tawar. Pertempuran itu pun tiba. Kedua pasukan telah mulai bertempur. Hamzah berada di tengah-tengah medan yang menjadi sarang maut dan pembunuhan. Ia memakai pakaian perang, sedangkan di dadanya terdapat bulu burung unta yang biasa diambilnya sebagai penghias dadanya dalam peperangan. Hamzah mulai menyerbu dan menyerang kiri kanan. Setiap kepala yang menjadi sasarannya putus oleh pedangnya. Pukulannya terhadap orang-orang musyrik tiada henti-hentinya, dan seolah-olah maut menyerahkan diri ke dalam tangannya, dilontarkannya kepada siapa yang dikehendakinya, lalu tertancap di hulu hatinya. Seluruh kaum muslimin maju dan menyerbu ke baris depan, hingga kemenangan menentukan telah hampir berada di tangan. Sisa-sisa Quraisy terpukul mundur dan lari porak-poranda. Seandainya pasukan panah tidak meninggalkan posisi mereka di puncak bukit dan turun ke bawah untuk memungut harta rampasan dari musuh yang kalah, sekiranya mereka tidak melanggar perintah dan tidak membiarkan garis pertahanan panjang menjadi terbuka bagi masuknya pasukan berkuda Quraisy, perang Uhud pasti akan menamatkan riwayat mereka dan menjadi kuburan bagi kaum Quraisy, baik laki-laki maupun wanita, bahkan kuda dan unta mereka. Saat mereka lengah dan tidak waspada, itulah
pasukan berkuda Quraisy menyerang kaum muslimin dari belakang hingga mereka menjadi sasaran dan bulan-bulanan pedang yang menari-nari berkelebatan. Kaum muslimin berupaya keras mengatur barisan kembali dan memungut senjata yang telah ditinggalkan oleh sebagian mereka yang lari karena serbuan Quraisy yang mendadak itu. Namun, sergapan yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka itu akibatnya memang sangat kejam dan pahit. Ketika Hamzah menyadari apa yang telah terjadi, semangat, tenaga maupun perjuangannya semakin berlipat ganda. Ia menerjang ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang sementara Wahsy sedang mengintainya di sana dan menunggu waktu yang tepat untuk melemparkan tombak ke tubuhnya. Sekarang, mari kita persilahkan Wahsy sendiri yang menuturkan tentang peristiwa tersebut. Saya seorang Habsyah yang mahir melemparkan tombak dengan teknik khas Habsyah. Hingga jarang sekali lemparanku meleset. Tatkala orang-orang telah memulai berperang, saya pun keluar dan mencari-cari Hamzah. Hingga akhirnya tampak di antara manusia tidak ubahnya bagai unta kelabu yang mengancam orang-orang dengan pedangnya hingga tidak seorang pun yang dapat bertahan di depannya. Demi Allah, ketika saya bersiap-siap untuk membunuhnya, saya bersembunyi di balik pohon agar dapat menerkamnya atau menunggunya supaya dekat. Tiba-tiba saya didahului oleh Siba' bin Abdul Uzza yang tampil di hadapannya. Tatkala Hamzah melihat mukanya, ia pun berkata, "Mendekatlah ke sini, wahai anak tukang potong kelentit." Sejurus kemudian Hamzah menebasnya dan tepat mengenai kepalanya. Ketika itu pun saya menggerakkan tombak dan mengambil ancang-ancang hingga setelah terasa tepat, saya melemparkannya hingga mengenai pinggang bagian bawah dan tembus ke bagian muka di antara dua pahanya. Subhanallah, ia mencoba bangkit ke arahku, tetapi ia tidak berdaya lalu roboh dan meninggal. Saya datang mendekatinya dan mencabut tombakku, lalu kembali ke perkemahan dan duduk-duduk di sana. Karena tidak ada lagi tugas dan keperluanku, saya telah membunuhnya semata-mata demi kebebasan dan perbudakan yang menguasai. Tidak ada salahnya bila kita persilahkan Wahsy melanjutkan kisahnya. Sesampainya di Mekah, saya pun dibebaskan. Saya tetap bermukim di sana sampai kota itu dimasuki oleh Rasulullah SAW pada hari pembebasan. Akhirnya saya lari ke Taif ketika utusan Taif menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman. Timbul berbagai rencana dalam pikiran saya. Saya berbisik di dalam hati, lebih baik aku pergi ke Syria atau ke Yaman atau ke tempat lain. Demi Allah, ketika saya berada dalam kebingungan itu, datanglah seorang mengatakan kepadaku, "Celaka kamu, Rasulullah tidak akan membunuh seseorang yang masuk agamanya." Akhirnya, saya pergi untuk menemui Rasulullah SAW di Madinah. Beliau tidak melihatku kecuali ketika saya telah berdiri di depan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika melihat saya itulah beliau bertanya, "Apakah kamu ini Wahsy?" "Benar wahai Rasulullah," jawabku. "Ceritakanlah kepadaku bagaimana kamu membunuh Hamzah." Saya pun menceritakan kisah tersebut. Setelah saya selesai bercerita, beliau bersabda, "Celaka kamu, jauhkanlah wajahmu dari pandanganku." Setelah itu saya menghindarkan diri dari hadapan dan jalan yang akan ditempuh oleh Rasulullah SAW agar tidak kelihatan oleh beliau sampai saat beliau wafat. Tatkala kaum muslimin bergerak untuk menumpas pemberontakan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab yang menguasai Yamamah, saya pun ikut bersama mereka dan membawa tombak yang dahulu saya gunakan untuk membunuh Hamzah. Ketika orang-orang mulai bertempur, saya melihat Musailamah al-Kadzdzab sedang berdiri dengan pedang di tangan. Saya pun bersiap-siap dan menggerakkan tombak sambil mengambil ancang-ancang hingga setelah terasa tepat, saya lemparkan tombak dan menemui sasarannya. Dengan demikian, dengan tombak itu dahulu saya telah membunuh manusia terbaik yaitu Hamzah, dan sekarang saya berharap Allah
akan mengampuniku karena dengan tombak itu pula saya telah membunuh manusia terjahat, yaitu Musailamah. Demikianlah singa Allah dan singa Rasulnya itu gugur sebagai syahid yang mulia. Sebagaimana hidupnya telah menggemparkan, demikian pula wafatnya telah menggemparkan. Musuh tidak puas hanya dengan kematiannya saja. Mereka telah mengerahkan orang-orang Quraisy dan mengorbankan harta benda mereka dalam satu peperangan besar yang tujuannya tiada lain ialah mendapatkan Rasulullah SAW dan pamannya Hamzah. Hindun binti Utbah yang merupakan istri Abu Sufyan telah menyuruh Wahsy agar mengambil hati Hamzah untuk dirinya. Keinginannya yang harus dia bayar dengan imbalan yang setimpal itu dikabulkan oleh orang Habsyah itu. Tatkala ia kembali kepada Hindun dan memberikan hati Hamzah, dengan tangan kanannya ia menerima kalung dan anting-anting dari wanita itu dengan tangan kirinya sebagai balas jasa atas tugas yang terlaksana dengan baik. Sebagai istri Abu Sufyan yang merupakan panglima kaum musyrik, penyembah berhala yang ayahnya telah tewas di tangan kaum muslimin pada perang Badar itu, Hindun menggigit dan mengunyah hati Hamzah dengan harapan akan dapat mengobati hatinya yang pedih karena dendam dan murka. Namun hati Hamzah menjadi alot sehingga tidak dapat dikunyah dan tidak mempan oleh taringnya, dan akhirnya ia mengeluarkannya dari mulut lalu berteriak keras, "Kami membalas kalian pada atas kekalahan di Badar. Pertempuran hari itu kini terbalas dengan pertempuran hari ini. Betapa pedihnya hatiku mengenang Utbah. Demikian pula saudaraku, paman, serta putra sulungku. Sekarang hatiku puas. Nazar itu telah terpenuhi. Sakit di dada telah terobati oleh Wahsy." Peperangan pun berakhir. Kaum musyrikin menaiki unta dan menghalau kuda mereka pulang ke Mekah. Rasulullah SAW beserta sahabat turun ke bekas medan pertempuran untuk memeriksa para syuhada. Di perut lembah ketika beliau memeriksa wajah para sahabatnya yang telah menjual diri mereka kepada Allah dan menyajikan pengorbanan yang ikhlas demi Allah yang maha besar, beliau berhenti sejenak menyaksikan dan tak sepatah kata pun terucap. Menggetarkan gigi dan air mata pun menetes. Tidak terlintas dalam benak beliau sedikit pun bahwa moral orang-orang Arab akan merosot sedemikian rupa hingga jatuh pada kebiadaban dan sampai hati merusak mayat seperti yang terjadi pada paman beliau sendiri yang gugur syahid, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah dan tokoh utamanya syuhada. Rasulullah SAW membuka kedua mata yang dengan airnya yang berkilau laksana kaca. Pandangan beliau tertuju kepada tubuh pamannya itu dan bersabda, "Aku tidak akan menderita karena musibah sepertimu selamanya. Dan tidak satu suasana pun yang lebih menyakitkan hatiku seperti suasana sekarang ini." Kemudian beliau menoleh ke arah para sahabat dan bersabda, "Sekiranya Safiyah, saudari Hamzah, tak akan berduka dan tidak akan menjadi sunnah sepeninggalku nanti, niscaya aku biarkan jasadnya mengisi perut binatang buas dan tembolok burung. Sekiranya aku diberi kemenangan oleh Allah di salah satu medan pertempuran dengan orang Quraisy, niscaya aku cabik-cabik tubuh 30 orang laki-laki di antara mereka." Para sahabat pun berseru, "Demi Allah, sekiranya pada suatu waktu nanti kita diberi kemenangan oleh Allah atas mereka, niscaya kami akan mencincang-cincang mayat mereka dengan cincangan yang belum pernah dilakukan oleh seorang Arab pun." Namun Allah yang telah memberi kemuliaan kepada Hamzah bagai seorang syahid memuliakannya sekali lagi dengan menjadikan gugurnya itu sebagai suatu kesempatan untuk memperoleh pelajaran penting yang akan melindungi keadilan sepanjang masa dan mengharuskan diperhatikannya kasih sayang walau dalam qisas dan menjatuhkan hukuman. Demikianlah. Belum lagi selesai Rasulullah SAW mengucapkan ancamannya itu dan belum beranjak dari tempat tersebut, ayat-ayat yang mulia berikut ini turun. "Serulah manusia kepada jalan Rabbmu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat-ayat tersebut diturunkan di tempat itu dan sekaligus sebagai penghormatan terbaik untuk Hamzah yang pahalanya pasti akan diberikan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepadanya, dan seperti telah kami sebutkan sebelumnya, ia bukanlah sekadar paman yang tercinta belaka, melainkan juga saudara sesusuan, teman sepermainan, dan sahabat sepanjang masa. Pada momen perpisahan ini, tidak ada penghormatan yang lebih utama yang ditemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melepas kepergiannya selain mensholatkannya bersama-sama dengan seluruh syuhada seorang demi seorang. Demikianlah jasadnya dibawa ke tempat sholat di medan laga, yang telah menyaksikan kepahlawanan dan menampung darahnya, lalu disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Setelah itu, seseorang yang gugur syahid lain dibawa ke sana dan disalatkan oleh Rasulullah. Mayat itu diangkat, tetapi Hamzah dibiarkan di tempatnya. Lalu jasad korban syahid ketiga dibawa dan dibaringkan di dekat Hamzah, lalu disalatkan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para syuhada itu didatangkan satu demi satu untuk disalatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga bila dihitung ada 70 kali lipat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensalatkan Hamzah waktu itu. Rasulullah pulang ke rumah meninggalkan medan peperangan. Di tengah perjalanan beliau mendengar wanita-wanita Bani Abdul Ashal menangisi syuhada mereka. Dengan sangat santun dan sayang beliau bersabda, "Tetapi Hamzah tidak ada wanita yang menangisinya." Sabda beliau itu terdengar oleh Sa'ad bin Mu'az. Ia menyangka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan senang hati bila ada wanita yang menangisi pamannya. Lalu segeralah ia mendatangi wanita-wanita Bani Abdul Ashal dan menyuruh mereka agar menangisi Hamzah pula. Suruhan itu pun dituruti, namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangis mereka, beliau pergi menemui mereka dan bersabda, "Bukan ini yang saya maksudkan. Pulanglah kalian. Semoga Allah memberi kalian rahmat dan tidak boleh menangis lagi setelah hari ini." Para penyair dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlomba-lomba mengubah syair untuk mengantarkan kepergian Hamzah dan mengenangkan jasa-jasanya yang besar. Di antaranya Al-Hasan bin Thabit mengatakan, "Tinggalkan masa lalu yang penuh berhala, ikuti jejak Hamzah yang bergelimang dengan pahala. Penunggang kuda di medan laga, bagaikan singa terluka di hutan belantara. Seorang keturunan Hashim mencapai puncak yang cemerlang, tampil ke medan laga membela kebenaran, gugur sebagai syahid di medan pertempuran di tangan Wahsy pembunuh bayaran." Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Air mata mengalir tidak ada hentinya, walau ratap dan tangis tidak ada artinya terhadapmu, wahai singa Allah." Mereka bertanya-tanya, "Benarkah Hamzah yang gugur?"
Ujian telah menimpa kami hamba Allah, begitu pula Muhammad Rasulullah. Dengan kepergianmu benteng musuh berantakan, dengan kepergianmu tercapailah tujuan. Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah SAW dan saudara Hamzah mengatakan, ia telah dipanggil oleh ilah yang berhak disepatuhi, pemilik arash, ke dalam surga tempat hidup bersenang-senang. Memang itulah yang kita tunggu dan selalu harapkan. Hingga pada hari masyar, Hamzah beroleh tempat yang lapang. Demi Allah, selama angin barat berhembus, dadaku tak akan lupa, baik di waktu bermukim maupun bepergian kemana saja, selalu berkabung dan menangisi. Sehingga Allah sang pemuka pembela Islam terhadap setiap kafir orang angkara. Sementara dadaku mengucapkan syair, keluargaku sama berdoa, semoga Allah memberimu balasan, wahai saudaraku, wahai pembela. Tetapi ratapan terbaik untuk mengenang Hamzah ialah kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika berdiri di depan jasad Hamzah sewaktu dilihatnya berada di antara syuhada pertempuran itu. Beliau bersabda, rahmat Sang Maha Penyayang terlimpah atas dirimu. Akulah saksi bagimu di hadapan Al-Hakim. Engkaulah kesatria penyambung silaturahim, berbuat kebaikan, pembela yang dizolimi. Tidak bisa dipungkiri bahwa musibah yang menimpa Nabi SAW berupa kematian paman beliau yang utama, Hamzah, adalah musibah yang sangat besar sehingga sebagai penghibur baginya sangat sukar ditemukan. Tetapi takdir telah menyediakan hiburan terbaik bagi Rasulullah SAW. Dalam perjalanan pulang dari Uhud ke rumahnya, Rasulullah SAW melewati seorang wanita warga Bani Dinar yang dalam peperangan itu telah kehilangan ayah, suami dan saudaranya. Ketika wanita itu melihat kaum muslimin pulang dari medan perang, ia segera mendapatkan mereka dan menanyakan berita pertempuran. Mereka sampaikan bela sungkawa atas gugurnya suami, ayah, dan saudaranya itu. Sambil mengeluh, wanita itu bertanya, bagaimana kabar Rasulullah? Mereka menjawab, baik-baik saja, alhamdulillah, beliau dalam keadaan yang kamu inginkan. Ajaklah beliau ke sini agar saya dapat melihatnya, pintanya. Mereka pun tetap berdiri di samping wanita tersebut hingga Rasulullah SAW dekat kepada mereka ketika wanita tersebut melihat kedatangan beliau. Ia langsung menghampiri dan berkata, apapun musibah yang menimpa asal tidak menimpa diri Anda, itu terasa ringan. Kata-kata tersebut merupakan hiburan yang terbaik dan paling kekal. Rasulullah SAW bisa jadi tersenyum menyaksikan peristiwa istimewa dan satu-satunya ini. Karena dalam dunia pengorbanan, kesetiaan dan kecintaan peristiwa itu tidak ada bandingnya. Seorang wanita yang lemah dan miskin itu telah kehilangan ayah, suami dan saudaranya. Tetapi sambutannya terhadap perang yang menyampaikan berita yang dapat mengguncangkan gunung cukup dengan kata-kata, tetapi bagaimana kabar Rasulullah? Sungguh suatu peristiwa yang telah diatur corak dan waktunya oleh tangan takdir secara baik dan tepat guna disajikan sebagai penghibur bagi Rasulullah SAW dalam menghadapi musibah atas kesyahidan singa Allah dan panglima para syuhada. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah mengatur segala kehidupan manusia. Sungguh mulia kisah Hamzah. Semoga dengan kesempatan dan nikmat hidup yang diberikan Allah kepada kita, bisa kita berikan kepada Allah layaknya seperti sahabat-sahabat Nabi, terutama
yang kita ceritakan tadi, yakninya sahabat Hamzah, singa Allah dan panglima para syuhada. Semoga dengan ketawakalan iman kita dan ketakwaan kita bisa menjalankan ibadah, kita bisa berdakwah, menyampaikan kabar-kabar Islam kepada sahabat-sahabat kita, supaya nantinya kita bisa melakukan ibadah dengan tenang, khusyuk dan ikhlas, yang mana kita harapkan hanya satu, yaitu ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah yang berlimpah dan berlipat ganda nantinya, supaya kita bisa masuk ke dalam surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat tua masjid, demikian kisah atas sahabat Hamzah, singa Allah dan panglima para syuhada. Semoga dalam kisah yang dibacakan ini bisa menjadi ibrah dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk di like dan di share juga kepada sahabat-sahabat yang belum mengetahui channel kita. Dan juga komentar para sahabat kita tunggu untuk membangun channel kita ke depannya lebih baik. Dan juga ada kabar baik, yakninya ada peluang amal sekarang, yakninya Yayasan Thaifah Tadabbur Al-Quran sedang membuka selebar-lebarnya pintu sedekah, infak dan wakaf dari kita semua. Mari kita berlomba-lomba untuk membangun rumah kita nanti di surganya. Insya Allah dari sedekah dan infak yang sahabat berikan akan dilipat gandakan oleh Allah dan dibangunkan rumah-rumah untuk kita di surganya nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala sumbangan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari kami yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.